Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian ketiga seri yang ke-30. Kitab Amsal pasal 30, perkataan-perkataan Agur bin Yakeh. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Perkataan Agur bin Yakeh dari Masa. Tutur kata orang itu, Aku berlelah-lelah, ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada
3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata, cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata, cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzinah. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar. Bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Sedikit perenungan melalui pasal ini yaitu perkataan-perkataan Agur bin Yake. Dan salah satu dari perkataannya mengajak kita pada hari ini untuk belajar menghormati firman Tuhan atau Alkitab dengan ayat panduan perenungan diambil dari terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dalam pasal ini kita mendapatkan perkataan Agur bin Yake dari Masa. Walaupun kita tidak tahu siapa Agur bin Yake, karena namanya dan nama ayahnya Yake, yang tidak pernah muncul dalam bagian Alkitab lainnya ataupun sumber-sumber di luar Alkitab. Kemungkinan besar ia bukan orang Israel, melainkan keturunan Masa yang merupakan anak Ismail
Lihat terang besar Alkitab Kejadian 25 ayat 14 dan 1 Tawarik 1 ayat 30. Tetapi tidak menjadi masalah walaupun ia bukan orang Israel. Karena bagi Allah, ia dapat memberikan kebenaran kepada siapa saja, termasuk kepada Agur bin Yake. Sahabat-sahabat firman, Agur bin Yake mengerti jika manusia itu bodoh dan tidak berhikmat. Itulah sebabnya ia mengakui di hadapan Tuhan bahwa ia bodoh. Bahkan Agur begitu merendahkan diri dan hatinya seraya berkata bahwa kebodohan dan pengertiannya itu jauh di bawah manusia lain dan pengertian manusia tidak ada padanya. Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 2 dan 3. Dengan mengakui segala keterbatasannya di hadapan Tuhan, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa Agur adalah orang yang berhikmat. Sebab pada umumnya orang bodohlah yang selalu menganggap dirinya pintar, sedangkan orang berhikmat mengerti betapa ia tidak tahu apa-apa. Seperti berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Agur di ayat yang keempat. Salah satunya, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ini mengingatkan kita kepada pertanyaan Allah kepada Ayub, dan melalui pertanyaan tersebut, Allah mau menunjukkan kepada Ayub bahwa betapa Ayub tidak tahu apa-apa. Terang besar Alkitab Ayub 38 ayat 1-5. Dan Agur sangat memahami itu, bahwa manusia memang tidak tahu apa-apa, sebab yang memiliki pengetahuan maha luas itu hanyalah Allah. Maka dari itulah, Agur mau mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada firman Allah dengan berkata, semua firman Allah adalah murni, firman itu adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5. Dan manusia hanya dapat diselamatkan jika ia menuruti firman Allah itu. Keabsahan firman Allah adalah benar dan kekal. Itulah sebabnya manusia tidak boleh menambahi atau bahkan mengurangi isi firman Allah itu. Dan bagi mereka yang melakukan akan ditegur dan dianggap sebagai pendusta di ayat yang ke-6. Untuk itu, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Education halaman 244, Testimoni Jilid 8 halaman 316 alinea pertama, dan Ministry of Healing halaman 429 alinea pertama dan kedua menasihatkan kita bahwa kita harus menghormati firman Allah. Terhadap buku yang telah dicetak itu kita harus menunjukkan penghormatan. Jangan sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat umum atau memegangnya dengan tidak hati-hati. Dan ingat, Alkitab sama sekali tidak boleh dipakai dalam cerita-cerita lucu atau digunakan untuk bersenda gurau. Karena semua firman Allah adalah murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5 dan Mazmur 12 ayat 7. Tuhan tidak pernah membuat perintah apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan penghormatan yang begitu menyenangkan baginya selain kepatuhan terhadap apa yang telah difirmankannya. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi mereka yang menaruh percaya padanya. Jangan engkau menambahinya dari apa yang telah difirmankannya, supaya ia jangan menegur kamu dan kamu didapatinya sebagai seorang pendusta. Sebab orang fasik akan tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5 dan Amsal 5 ayat 22. Jadi sahabat-sahabat firman, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan Allah melalui firman-Nya atau Alkitab? Langkah yang pertama, percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar dan murni. Kemudian yang kedua, yakin atau percaya bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu isinya sangat penting. Kemudian yang ketiga, isi daripada Alkitab atau firman Tuhan itu tidak boleh ditambah apalagi dikurangi.
Kemudian langkah yang keempat, Alkitab atau firman Allah itu jangan digunakan tidak pada tempatnya atau dengan cara yang sembarangan. Kemudian yang kelima, jangan digunakan untuk cerita dan gurauan jenaka. Kemudian yang keenam, firman Tuhan atau Alkitab tidak boleh dipegang dengan sembrono. Dan kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh, tandanya kita menghormati Allah melalui firman-Nya adalah dengan menuruti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Shalom. Dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Disucikan. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia,